Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata ayun wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وتدفع عني بها كل محنة وبلاء. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم al-istiqamah khairun min alfi karamah. Sadaka Allah wa sadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama guru-guru kita, orang tua-tua kita yang hadir pada saat ini, orang tua kita Habib Kamil bin Said As-Sekjab. Ada saya lihat di sini juga Pak Mokhtar Hanafi. Ada juga Koidi di sini. Ini adalah kakak-kakak saya. Dan saya boleh katakan kurang lebih 40 tahun saya tinggalkan Ternate. Tapi ini tempat ini saya pernah masuk. Saya pernah masuk dan saya pernah adakan ceramah di sini juga bersama Habib Ali Zainal Abidin As-Sekjab. Ini luar biasa, masjidnya yang bagus begini, tentunya hati orang yang masuk ke sini semuanya hati bagus. Kita harus banyak belajar daripada pembuatan masjid yang bagus. Kalau masjidnya bagus, kita harus lebih bagus. Kita belajar mengenal diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat, apakah kita kenal Allah? Kenal antum? Kenal enggak? Kalau belum kenal, belajar. Karena Allah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini jangan tinggalkan, karena di dalam Al-Qur'an Allah telah menandaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ini apa? Kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini banyak dosanya, banyak salahnya, cuma sombong-sombongan aja. Tapi masjid banyak, orangnya sedikit. Tapi alhamdulillah di Al-Amin ini banyak orang, banyak jamaah. Ana senang banget setelah ana sampai di Jakarta, ana sampai di Ternate ini, ana lihat luar biasa. Masjid-masjid penuh dan gairah orang-orang yang belajar ini sangat luar biasa. Kita beruntung ada yang mau mengajar. Di tempat lain sudah sulit, apalagi di Jakarta. Itu orang salat cuma 1-2 saf, habis itu assalamualaikum, astagfirullah, hilang, tidak ada lagi. Dan kita masih punya keuntungan di sini. Ada guru-guru kita, Al-Habib Abdurrahman bin Kamil ada untuk mengajarkan kita, untuk mengenal bagaimana tata caranya kita sholat, tata caranya kita beristiqamah.
ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu harus kita duduk. Ya, kita harus duduk. Bahkan kalau orang datang ke sini itu seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke majelis ta'lim itu luar biasa, dapatkan berkah, ya, hidup senang, bahagia dunia wal akhirah. Tidak pernah rasa susah. Karena apa? Kalau kita kejar akan dunia, ini tidak akan dapat sampai kapanpun. Tapi kalau kita kejar akan akhirat, insyaallah dunia bakal ikut kepada kita. Saya mau tandaskan masalah 3 hal saja. Yang pertama, kita punya ikrar. Iqrarun bil lisan. Lisan kita sudah benar belum? Ini pertanyakan kepada diri kita. Kadang-kadang kalau kita buat janji, nanti kita sebentar datang jam 3, tahu-tahunya datang jam 5. Kira-kira benar atau enggak? Benar atau benar tak? Salah. Iqrarun bil lisan. Ikrar kita ini bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting. Bayangkan kalau dipanggil hayya 'alas shalah, itu kita harus berbenah diri cepat. Itu Allah panggil kita. Panggil kita untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa yang kita niatkan itu akan bakal kita dapatkan. Kalau kita tidak datang, berarti kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita banyak belajar. Kita harus istiqamah. Karena al-istiqamah khairun min alfi karamah, ya Habib. Istiqamah, orang yang beristiqamah itu mempunyai keramat lebih daripada 1000 keramat. Jadi jangan tinggalkan ini majelis ta'lim, majelis yang sudah dibina sama anak punya ponakan ini, Habib Abdurrahman bin Kamil ini. Jalankan terus. Dan alhamdulillah ini anaknya Mukhtar Ahmad bin Mukhtar ini, alhamdulillah baru lulusan daripada Darul Mustafa, Habib Umar bin Hafidh. Ini luar biasa. Kita beruntung ada punya guru-guru. Kalau ada apa-apa, kita tanyakan kepada mereka, kekurangan apa kira-kiranya. Kalau berbicara masalah ilmu, mereka ini yang punya ilmu. Ya. Kalau berbicara masalah hati, kita harus belajar lagi lebih banyak. Makanya kalau tadi sudah ikrar, bagaimana caranya supaya kita masukkan hati kita yang mulia ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalalu, Allah yang mempunyai surga dan neraka. Kalau kita mau dapat raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, ente lihat ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Itu kalau ente lihat secara zahir, secara batin, ini ente sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru ente keluar dari rumah itu sudah diberikan. Ini untuk dia, ini untuk dia, ini untuk dia, dikasihkan semua. Jadi jangan menganggap remeh. Ya. Kadang-kadang kita orang sudah azan, tor masih belum ke masjid lagi, masih di rumah. Ya. Akhirnya apa? Tertunda. Akhirnya terbisa salat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lalaikan. Di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita mengamalkan. Wa amalun bil arkan. Coba kita harus amalkan dengan istiqamah. Ya. Adapun yang punya istiqamah begini, jangan kita tunjuk orang salah ini salah, enggak usah. Kita datang ke sini cari persamaan. Betul kan? Kita cari kesamaan di dalam persepsi, dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling kita menghormati satu sama yang lain. Kita harus merasa diri bodoh. Jangan kita merasa paling pintar. Karena yang punya kepintaran hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulai dari sekarang ini kita belajar membawas diri kita, menjaga diri kita, ya, menurunkan nafs kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya saya tadi
nolak sebenarnya Habib Abdurrahman untuk ceramah, tapi karena permintaan beliau, biar sedikit saya akan berikan oleh saya kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh buat kita untuk lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan taat hanya berbicara doa, tapi betul-betul kita laksanakan dengan ketaatan yang benar. Karena sekarang orang itu kalau kita lihat banyak KTP-nya Islam, tapi belum tentu dia Islam. Makanya saya di Jakarta khususnya mengajarkan masalah akidah yang dasar sekali. Jaddidu imanakum bisyahadatain wa hassinu islamakum bisyahadatain. Kemudian aktsiru la ilaha illallah. Kita ini harus banyak merubah diri kita dengan 2 kalimat syahadat. Iman kita, Islam kita harus diperbaharui dari pagi sampai malam, terus menerus. Jangan bosan-bosan. Baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sebanyak-banyaknya. Habis salat subuh, habis salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, baca. Insyaallah nanti waktu kita mau meninggal itu datang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Pada hari itu sudah jadi hari huru-hara. Walaupun kita ingatkan kepada saudara kita, anak kita atau ibu kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ingat lagi. Udah tidak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Itu ada buktinya. Kalau kita sering mengasah pisau, lama kelamaan pisau akan tajam. Dan pisau itu berguna untuk kita buat apa saja. Kemudian kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, masuk itu Allah masuk ke relung hati kita yang paling dalam, bersemayam di dalam diri kita untuk menjaga supaya jangan kita teledor daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bersaksi bahwa ini adalah umatku dan telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti waktu mau meninggal, Allah sendiri yang berbisik kepada si fulan tersebut, man rabbuka, asyhadu an la ilaha illallah wa yunabbiyuka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini 7 langkah dari kuburan, mungkar wa nakir sudah datang. Tidak tanya yang lain dulu. Tanya pertama-tama itu man rabbuka. Itu Allah yang tadi bersembahyang pada waktu di dunia, dia keluar digantikan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Naam, Rasulullah ini adalah umat. Wa yunabbiyuka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ke situ sudah kelihatannya Rawdah min riyadul jannah. Itu taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan begitu saja, ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Tahu akan rukun Islam, tahu akan rukun iman. Ini cuma sekilas saja saya ngomong, karena saya tidak duduk di sini. Tapi insya Allah kalau saya duduk di sini, insya Allah akan saya kaji masalah dari mulai malaikat pertama sampai malaikat yang ke-10, dan nabi yang pertama sampai nabi yang ke-25. Dan waktu-waktu tertentu mereka itu punya tempat, di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya. Itu ada. Berbeda dengan mereka-mereka yang ada ini. Mereka ini kaji masalah hukum-hukum. Tapi saya mengkaji masalah hati. Hati yang dalam sekali, yang banyak orang mempunyai kekurangan, termasuk saya.
saya banyak kekurangan. Kalau sebutkan la ilaha illallah, hati saya enggak kuat. Orang ketika menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tergoncang badannya. Dia menangis. Dia tidak sanggup. Itulah orang-orang yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau melihat ada umat Rasulullah SAW masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ini bakal dimasukkan kepada jannatul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masuk min ahli jannah kullu. Ini yang saya bisa sampaikan, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang lebih. Memang ada yang harus kita sampaikan lagi, tapi ini waktu yang memisahkan kita. Insyaallah ada waktunya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.